Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Mutmainah, NIM K71211120, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Kampus Kebumen FKIP UNS tahun 2021. Pada kesempatan ini, teman-teman, kita akan belajar mengenai Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, yakni pada bab Pancasila Prakemerdekaan. Adapun topik pembahasannya pada kali ini yakni mengenai perumusan dasar negara. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini yakni menambah wawasan serta pengetahuan teman-teman semua mengenai proses perumusan dasar negara. Baiklah, selanjutnya, Pancasila sebagai dasar negara pertama kali dirumuskan dalam sidang pertama BPUPKI. BPUPKI dalam pelaksanaannya ini mengadakan 2 kali sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Sidang resmi pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dengan pokok pembahasan yakni mengenai dasar negara. Kemudian sidang kedua yakni dilaksanakan pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945 dengan pokok pembahasan mengenai perumusan Undang-Undang Dasar. Adapun BPUPKI ini dibentuk pada tanggal 29 Mei 1945 dan memiliki tugas yakni mempelajari, menyelidiki, dan mempersiapkan segala hal yang diperlukan dalam usaha pembentukan negara Indonesia merdeka. BPUPKI ini untuk anggotanya terdapat beberapa pendapat ya teman-teman. Ada yang mengatakan bahwa anggota BPUPKI ini terdiri dari 62 orang Indonesia dan 7 orang Jepang. Ada juga yang mengatakan bahwasannya anggota dari BPUPKI ini yakni 60 orang Indonesia dan 7 orang Jepang. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Wedyodiningrat yang kemudian dibantu oleh 2 orang wakil ketua, yakni yang pertama ada Raden Panji Suroso yang merupakan orang Indonesia, yang kedua ada Ichi Bangase Yoshio yang merupakan orang Jepang. BPUPKI dilantik oleh Letjen Kumakichi Harada yang merupakan Panglima Tentara Jepang yang ada di Jakarta. Adapun perumusan dasar negara Indonesia, sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya pertama kali dibahas pada sidang pertama BPUPKI. Terdapat tokoh-tokoh intelektual bangsa yang menyampaikan usulannya tentang dasar negara pada sidang pertama BPUPKI. Penyampaian usulan tentang dasar negara pertama disampaikan pada tanggal 29 Mei 1945 oleh Mr. Muhammad Yamin. Kemudian usulan yang kedua disampaikan pada tanggal 30 Mei 1945 oleh Profesor Dr. Supomo. Kemudian usulan yang ketiga disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945 oleh Insinyur Soekarno. Berikut usulan tentang dasar negara dari tiap-tiap tokoh intelektual bangsa. Usulan yang pertama, pada tanggal 29 Mei 1945 oleh Mr. Muhammad Yamin. Usulan tentang dasar negara dari Mr. Muhammad Yamin adalah sebagai berikut. Yang pertama, peri kebangsaan, kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, peri ketuhanan, keempat, peri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Kemudian, pada tanggal 30 Mei 1945, Prof. Dr. Supomo mengemukakan usulannya tentang dasar negara, yakni yang pertama ada teori negara perseorangan atau individualis, yang kedua paham negara kelas, dan yang ketiga paham negara integralistik. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 1 Juni 1945 oleh Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno menamakan usulannya mengenai dasar negara ini dengan nama Pancasila, bukan Pancadharma yang berarti 5 kewajiban, melainkan Pancasila yang berarti 5 dasar. Berikut usulan Insinyur Soekarno mengenai dasar negara. Yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Setelah sidang pertama selesai, Indonesia belum mencapai kesepakatan akhir tentang dasar negaranya. Akhirnya dibentuk panitia kecil yang beranggotakan 9 orang yang secara khusus membahas mengenai dasar negara. Panitia ini sering disebut Panitia 9. Adapun Panitia 9 ini sendiri diketuai oleh Insinyur Soekarno, kemudian dengan anggota Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Muhammad Yamin,
Abdul Kahar Muzakir, Sutarjo Karto Adikusumo, A.A. Maramis, Oto Iskandar Dinata, dan Muhammad Hatta. Kemudian pada tanggal 22 Juni 1945, panitia ini berhasil merumuskan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Adapun isi dari Piagam Jakarta ini sendiri hampir sama dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 saat ini. Akan tetapi terdapat rumusan dasar negara pada alinea keempat dari Piagam Jakarta ini. Adapun rumusan dasar negara yang terdapat pada alinea keempat Piagam Jakarta adalah sebagai berikut. Yang pertama, kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini, sila pertama rumusan dasar negara ini mendapat kritikan dari wakil-wakil Protestan dan Katolik dari wilayah Indonesia Timur. Akhirnya, dalam menyikapi hal ini, para tokoh-tokoh pendiri bangsa melakukan musyawarah. Keputusan dari musyawarah itu yakni pada akhirnya sila pertama dari rumusan dasar negara yang sebelumnya berbunyi kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kemudian dari sinilah akhirnya lahir Pancasila yang kita ketahui seperti saat ini. Nah, sebelum itu mari kita simak terlebih dahulu pidato Bung Karno soal lahirnya Pancasila. Itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Oke, mungkin begitu saja sedikit penyampaian saya mengenai proses perumusan dasar negara. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.